Indonesia is the world's largest archipelago. Located in Southeast Asia, it is home to multitudes of natural wonders, rich historical heritage, and vast cultural diversity, spanning Sabang to Merauke. With a growing population of over 250 million people, a flourishing economy, and the maturation of modern values in society, the demand for protein will rise to the forefront, along with tangible concerns surrounding food safety, transparency, traceability, sustainability, animal welfare, and vigilance against zoonotic diseases. JAPFA is dedicated to feeding the population with essential animal proteins and to answering the changing nutritional values of modern society. JAPFA brings added value to all industrial stakeholders through an integrated upstream to downstream production chain, comprised of animal feed, breeding, commercial farming, animal health, and food processing. Vaxindo is a strategic arm of JAPFA's value chain and is the first animal vaccine manufacturer in Indonesia, established in 1983. Vaxindo develops vaccines for a variety of segments, from poultry to livestock, applied at the hatchery, breeding and commercial farms. It maintains a vision to be a preferred partner for emerging markets in Asia and Africa, based on innovative research and international standards of quality and safety. With experienced veterinarians, we research and produce all vaccines under stringent compliance to the Good Manufacturing Practice and ISO 9001-2008 standards. All released vaccines are guaranteed in quality through our strict quality control standards and close supervision of all production stages by our quality assurance team. Vaxindo contributes to the field of poultry health through its continuous, comprehensive, and updated research towards local endemic diseases in Asia and Africa, such as Newcastle disease, infectious bronchitis, and avian influenza. Strengthened by international research collaborations, Vaxindo maintains and incorporates up-to-date technologies and novel techniques. With factories located in Bogor of West Java, Vaxindo can serve Indonesian and Southeast Asian markets. Exports currently include Nigeria, Lebanon, Pakistan, Thailand, Vietnam, Malaysia, and will continue to other Asian and African countries. As an experienced and trusted partner, Vaxindo is relied upon to add value and beyond our vaccines of reliable quality. We provide technical services and education to increase the productivity of farmers, and together with JAPFA, we endeavor to give total solutions to our customers in the farming community, as well as feeding the general Asian populace. Vaxindo Satwa Nusantara, research-based vaccines. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bisa join di acara seminar kami Vaxindo. Dalam hal ini saya akan coba sharing mengenai ND yang berkaitan dengan bagaimana cara pencegahan terhadap ND tersebut. Tetapi sebelum mulai ND itu seperti apa, gejala klinisnya, ND itu apa, saya akan coba flashback dulu beberapa tahun ke belakang, yang mana kita mulai dari tahun 2017 sampai dengan saat ini. Kalau kita berbicara challenge penyakit di industri perunggasan di Asia umumnya dan khususnya di Indonesia, terdapat 5 penyakit teratas yang kita temui di range tahun tersebut. Yang pertama adalah ND atau Newcastle disease. Yang kedua adalah low pathogenic AI, dalam hal ini adalah H5N2. Yang ketiga adalah inclusion body hepatitis atau IBH. Yang keempat adalah infectious bronchitis atau IB, dan yang terakhir adalah high pathogenic AI, atau dalam hal ini adalah
H5N1. Berbicara mengenai kasus ND di ayam layer, berdasarkan pengamatan yang kita lakukan, terdapat 2 umur kasus kejadian ND yang mana frekuensinya cukup tinggi, yaitu di umur atau di usia grower dan di usia laying atau telur. Yang mana kalau di usia grower umumnya sering terjadi di antara umur 5 sampai 10 minggu dengan gejala klinis yang terlihat jelas. Dan di sini adalah manifestasinya kematian yang cukup tinggi, dan ketika kita melakukan postmortem akan sangat mudah melihat perubahan dari organ yang diserang oleh virus ND tersebut. Sedangkan ketika memasuki fase laying atau reproduksi, kita hanya akan melihat penurunan produksi saja, dan sangat jarang sekali terlihat ada penurunan atau kelainan dari klinis itu sendiri, sehingga agak susah kita mendiagnosa atau membedakan penurunan produksi ini apakah karena ND atau karena virus yang lainnya, atau bisa juga karena penyakit bakterial atau bahkan penyakit yang disebabkan oleh manajemen. Berbicara mengenai kasus ND di broiler, sama halnya dengan kasus ND di layer di fase grower, manifestasi dari kasus ND pada flock yang divaksinasi adalah peningkatan dari mortalitas ayam itu sendiri. Klinisnya sangat jelas ketika kita melakukan postmortem, kita akan melihat perubahan pada beberapa organ. Sebagai contoh adalah adanya peradangan pada organ proventriculus atau yang sering kita sebut proventriculitis, atau kita juga bisa melihat dilatasi pada pembuluh darah di otak. Sedangkan kalau kita bicara manifestasi ND di fase produksi atau fase bertelur, kita akan melihat adanya penurunan produksi dengan tingkat penurunan yang bervariasi tergantung dari tinggi rendahnya antibodi yang dimiliki oleh ayam itu sendiri. Berbicara mengenai ND, semenjak tahun 2011 sampai saat ini, berdasarkan sampel yang kita kumpulkan di lapangan dan kita analisa, kemudian kita sequencing, bahwa outbreak ND itu sendiri terjadi karena memang munculnya genotip yang baru, yaitu genotip 7i. Dan kejadian ini terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi di beberapa negara lain, Asia Tenggara, di Timur Tengah juga, bahkan di Eropa. Dan lebih awal dari kasus kejadian ND genotip 7i di tahun 2009 sampai saat ini juga kita menemukan ND yang lain, yang walaupun kalau kita berbicara outbreak itu disebabkan sama-sama genotip 7, tetapi dengan sedikit variasi yang berbeda, yaitu genotip 7H. Dan kasus kejadian ini banyak terjadi di negara-negara di Asia Tenggara, yang mana kejadiannya mulai dari tahun 2009 dan 2010 di Indonesia, dan dalam waktu yang tidak begitu jauh juga terjadi di negara-negara tetangga kita. Berbicara mengenai ND, tentunya ini penyebarannya lewat udara, sehingga sangat sulit dikontrol. Kalau kita melihat program vaksinasi beberapa tahun ke belakang, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, zaman dahulu peternak banyak menggunakan vaksinasi live. Sebagai contoh di sini ketika tahun 80, ayam layer hanya menggunakan 2-3 kali vaksin live, kemudian ditambahkan 2 kali vaksinasi kill. Dan kasus kejadian ND dengan menggunakan program tersebut juga masih terjadi. Berdasarkan histori sebelumnya,
tentunya peternak merubah program vaksinasi, yang mana program vaksinasi yang dirubah di sini dengan cara menambahkan jumlah vaksinasi live, terutama di fase pulet dan di fase produksi untuk memberikan proteksi yang lebih. Tetapi kasus kejadian outbreak ini juga masih terjadi. Dari histori tersebut, cara yang paling banyak dilakukan oleh peternak yaitu menambah kembali jumlah vaksinasinya itu sendiri, terutama di live vaksin, karena beranggapan dengan penambahan vaksinasi live tersebut akan memberikan proteksi yang lebih baik. Nah, tapi permasalahannya adalah outbreak masih terjadi. Dari kejadian itu kita mulai berpikir kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika challenge itu datang ke dalam peternakan kita. Karena dengan penambahan vaksinasi live di sini sendiri juga kasus kejadian ini masih terjadi. Nah, berbicara mengenai live vaksin selama fase produksi, secara umum digunakan sebagai program rutin. Tetapi tidak semua peternak menggunakan hanya live vaksin di fase produksi. Ada juga yang dikombinasikan dengan vaksinasi kill, atau bahkan ada banyak peternak yang hanya menggunakan vaksinasi kill di fase produksi. Atau di sisi lain, vaksin end-of-life di fase produksi digunakan sebagai emergency vaksinasi atau revaksinasi ketika terjadi ada kasus. Nah, hal ini harus dipertimbangkan karena memang risikonya juga cukup tinggi dan keuntungan dengan menggunakan vaksinasi live ketika ada kasus juga tidak terlalu bagus. Dan memang kalau kita berbicara cost di sini relatif cukup murah, tapi hilangnya telur akibat pemberian jumlah telur ini akibat pemberian vaksinasi live ketika kasus juga cukup banyak, sehingga harus dipertimbangkan dengan penggunaan vaksinasi live, terutama ketika ada kasus atau outbreak ini di farm. Perlu dipahami bahwa prinsip vaksinasi yaitu adalah ayam yang divaksin adalah ayam yang sehat, dan jangan pernah memvaksinasi ayam yang sakit, terutama vaksinasi live, karena itu akan memperparah kondisi tubuh si ayam itu sendiri. Ketika aplikasi vaksinasi live dilakukan terhadap ayam yang sakit atau terinfeksi oleh virus ND, terdapat dua hal yang akan terjadi, yaitu yang kuat akan bertahan dan yang tidak kuat akan mati. Ya, sebetulnya ada cara lainnya untuk meminimalisir kasus kejadian ND di farm tersebut. Ya, tentunya salah satunya bisa dengan penambahan suportif seperti vitamin atau pemberian antibiotik jika memungkinkan ketika kita menemukan infeksi sekunder bakterial, atau meningkatkan biosecurity, dan atau bahkan kita bisa mengaplikasikan vaksinasi kill pada farm tersebut. Nah, apakah vaksin end-of-life penting terhadap proteksi? Jawabannya adalah iya, karena vaksinasi end-of-life ini sendiri adalah merupakan virus hidup yang tentunya akan bekerja lebih cepat. Nah, berbicara mengenai harga juga lebih murah ketika kita bandingkan dengan vaksin kill, dan proteksinya juga lebih baik. Nah, lebih baik di sini adalah dalam kaitannya terhadap proteksi lokal, ya, karena vaksin live ini secara umum bekerja pada saluran respirasi bagian atas. Nah, terdapat beberapa tipe vaksin dan karakteristik vaksin itu sendiri, yaitu adalah ada avirulen, ada lendogenik, dan ada besogenik. Seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, bahwa kita melihat ada angka intracerebral pathogenicity index atau kita sebut ICPI. Semakin tinggi nilai ICPI, tentunya proteksinya juga semakin tinggi. Nah, cuman yang menjadi permasalahan adalah ketika
tingkat proteksinya semakin tinggi, maka pos vaksinasi reaksinya juga akan semakin keras. Sedangkan kalau kita berbicara nilai ICPI-nya semakin rendah, tentunya semakin aman dalam hal ini terhadap reaksi pos vaksinasi. Tetapi tentunya proteksi yang diberikan juga semakin sedikit. Nah, dari dua kejadian tersebut, ya tentunya kita di lapangan dihadapkan pada pilihan apakah kita ingin memberikan proteksi yang lebih dengan vaksin mesogenik atau ingin safety, itu dengan resiko vaksin yang lebih minim dengan avirulen. Tetapi dari kedua hal tersebut, mayoritas buah peternak memilih jalan tengah, yaitu dengan melakukan vaksinasi dengan lentogenik atau secara umum di vaksin genotip 2. Nah, berbicara mengenai live vaksin, tentunya ayam yang divaksin Lasota, kalau kita melakukan pengujian plak reduksi naturalisasi, yaitu adalah uji naturalisasi yang banyak digunakan untuk mengukur titer antibodi terhadap virus. Uji ini merupakan uji yang paling berkolerasi dengan kadar antibodi pada serum ayam yang divaksinasi. Nah, tentunya uji ini menggambarkan level antibodi minimal dalam serum yang digunakan untuk memproteksi terhadap virus. Nah, ayam yang divaksin Lasota, kemudian diuji dengan Lasota, kita melihat neutralisasinya sampai 100%. Artinya, kalau kita melihat di sini, ketika virus vaksin sama dengan virus lapangan, maka proteksinya akan menjadi semakin maksimal. Tetapi bagaimana halnya dengan genotip yang lainnya, yang mana di sini seperti yang saya sebutkan di awal bahwa semenjak tahun 2009 kita sudah mengisolasi virus ND genotip 7, H, dan I, yang mana kalau kita melihat di sini variasi antigeniknya itu sangat besar, sehingga apa yang ada di lapangan, virus apa yang ada di lapangan, ya tentunya kita harus hadapi dengan vaksin yang sama atau yang mirip dengan yang ada di virus di lapangan. Kemudian berbicara mengenai ND Live secara umum, ini memberikan respon imunitas bawaan yang ringan dengan cara inflamasi atau memberikan efek yang lebih kuat di mukosal dan lokal immunity atau sel mediated immunity pada saluran respirasi bagian atas. Ini terutama didasarkan pada stimulasi kekebalan lokal di kelenjar hadrian di saluran respirasi bagian atas dan atau di saluran gastrointestinal. Dan perkembangan kekebalan humoral itu akan terjadi berikutnya. Kurangnya kelenjar limpatik pada ayam sehingga menyebabkan kekebalan mukosa itu tidak dapat ditransfer ke oviduct atau ke organ yang lainnya. Nah, ini adalah gambaran ketika kita menggunakan vaksinasi ND Live di fase produksi, yang mana di saat yang sama juga ada cairan virus ND, sehingga kita bisa melihat penurunan produksi yang begitu cepat. Sehingga kita harus pertimbangkan penggunaan vaksinasi ND Live di fase produksi, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kasus kejadian ND di fase produksi itu gejala klinisnya sangat jarang atau tidak mudah ditemui. Ayam seperti sehat, tetapi sebetulnya tidak. Nah, ini juga ada jurnal yang menunjukkan bahwa penggunaan vaksinasi ND dan IB yang berlebihan akan mengakibatkan secondary bacterial infeksi, yang mana vaksinasi ND Live ini sendiri akan menurunkan imunitas bawaan yang melawan bakterial infeksi, sehingga menyebabkan berkurangnya imunitas terhadap bakteri infeksi tersebut.
Nah, mudahnya kita akan sering melihat efeknya adalah yang peritonitis atau ersikulitis dan lain hal. Vaksinasi yang perlu diingat itu tidak pernah menjadi alternatif untuk manajemen dan biosecurity yang baik. Secanggih apapun vaksin yang digunakan, mahalnya vaksin yang kita beli, ketika manajemennya tidak begitu bagus atau tidak begitu bagus, maka kasus kejadian ND ini atau kasus kejadian outbreak penyakit lainnya akan sangat mudah dijumpai di PAM. Ya tentunya vaksinasi di sini itu saling berkaitan dengan manajemen dan biosecurity. Jadi tidak bisa berdiri hanya mengandalkan program vaksinasi dan program vaksinasi saja. Tapi kita juga harus memperkuat dari sisi manajemen dan juga biosecurity. Nah, di dalam vaksinasi hewan, terutama unggas, tidak ada sterile immunity. Yang mana sterile immunity ini di sini adalah vaksinasi, kita melakukan vaksinasi satu kali dan berharap bisa memproteksi si ayam itu seumur hidupnya. Tentunya itu tidak mungkin karena banyak faktor yang berpengaruh terhadap kekebalan yang dibentuk oleh vaksin itu sendiri. Yang diantaranya adalah apakah vaksinnya itu matching, sehingga semakin matching vaksin digunakan, ya tentunya bisa mencegah infeksi atau inflamasi peradangan. Terus bagaimana dengan penyimpanan vaksinnya itu sendiri? Karena penyimpanan vaksin juga akan berpengaruh terhadap efikasi dan potensi vaksinnya itu sendiri. Dan bagaimana juga dengan administrasinya atau aplikasinya. Nah, tentunya aplikasi vaksin lewat tetes mata atau tetes hidung dan lewat air minum atau lewat spray akan memberikan efek yang berbeda. Dan bagaimana pula dengan program vaksinasinya, apakah sudah betul atau belum? Traffic control dalam PAM seperti apa? Pergerakan equipment, people atau orang, dan juga kendaraan keluar masuk dari dalam dan luar farm kita sendiri. Bagaimana dengan ayamnya itu sendiri, apakah sudah imun kompeten? Dalam hal ini adalah organ kekebalannya apakah sudah matang atau belum? Bagaimana juga pengaruh lingkungan, apakah membuat stres atau tidak? Adakah faktor imunosupresi atau banyak hal lainnya yang berpengaruh? Nah, tentunya dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, vaksinasi menjadi suatu pertimbangan. Program vaksinnya seperti apa yang baik dan jenis vaksinnya seperti apa yang bisa digunakan di lapangan. Berbicara mengenai efikasi vaksin, seperti kita ketahui, ND itu adalah suatu serotipe, sehingga bisa memberikan cross proteksi terhadap virus ND yang lainnya. Nah, cuman yang harus dipahami di sini adalah vaksinasi ND itu hanya memberikan proteksi terhadap gejala klinis dari penyakit tersebut, tetapi tidak bisa tidak bisa mencegah replikasi virus, diseminasi atau bahkan shedding virus ke lapangan. Nah, tentunya di sini penggunaan jenis vaksin yang sesuai dengan cara lapangan itu diutamakan, karena yang saya ucapkan sebelumnya bahwa kita tidak hanya ingin mengurangi diagnosis, tapi kita juga ingin mengurangi atau bahkan dengan vaksinasi tidak terjadi shedding, karena jenis vaksin yang digunakan dengan virus lapangan itu sama. Nah, berbicara mengenai antibodi, ya tentunya hasil vaksinasi dapat dilihat dari titer itu sendiri. Bagus tidaknya titer itu tergantung dari umur ayam itu sendiri, respon terhadap antibodi, dan juga jumlah vaksin yang diberikan. Nah, tentunya kalau berbicara titer di ayam broiler tidak akan setinggi di ayam telur, karena broiler itu umurnya pendek, yang kedua secara genetik juga respon terhadap vaksin tidak sebagus seperti ayam layer, dan yang ketiga yaitu
itu jumlah vaksin yang diberikan di ayam model lebih sedikit dibandingkan dengan di ayam liar. Nah, tentunya kalau titernya 2/0 sampai 2/4, ketika challenge ND masuk ke dalam PAM, tingkat mortalitas itu akan sangat tinggi sekali. Bahkan bisa mencapai 100%. Nah, dalam hal ini, ekskresi atau pelepasan virus ke lapangan bisa terjadi lebih dari 14 hari. Jadi virus akan bersirkulasi selama 14 hari di dalam lebih dari 14 hari di PAM tersebut. Nah, bagaimana ketika titer yang dibentuk adalah 2/5 sampai 2/9. Nah, umumnya tidak terjadi mortalitas ataupun kalau memang challenge masuk ke dalam suatu peternakan, mortalitasnya itu akan sangat rendah sekali. Dan di sisi lain, kita tidak mudah menemukan gejala klinis dan perubahan dari organ sendiri. Kita hanya akan melihat biasanya terjadi gejala respirasi atau gejala syarat ataupun gejala pencernaan. Nah, dalam kasus titer 2/5 sampai 2/9 ini, tentunya kejadian reproduksi masih terjadi. Dan di sisi lain, pelepasan virus ke dalam lingkungan itu bisa terjadi kurang dari 10 hari. Nah, ketika berbicara titernya di atas 2/9 atau dalam hal ini 2/10 sampai seterusnya, secara umum kita di lapangan sering mengasumsikan bahwa terdapat challenge. Tetapi yang harus dipahami adalah kita tidak bisa langsung menjudge dengan titer yang tinggi itu ada challenge, karena kita harus melihat baseline titer di suatu PAM itu sendiri, apakah memang setinggi itu atau memang tidak. Nah, cuman yang di sisi lain juga yang harus dipahami bahwa dengan titer tidak banyak vaksin di lapangan yang bisa diaplikasikan yang bisa menghasilkan titer setinggi itu. Dan ketika titer sudah setinggi itu, tentunya kasus kejadian drop produksi itu tidak terjadi atau bisa diminimalisir. Nah, berbicara mengenai potensi ND life, ya, di sini adalah gambaran durasi of immunity dari beberapa jenis atau beberapa tipe vaksin. Yang mana yang berwarna hijau adalah ND clone atau Lasota atau genotip 2. Yang garis berwarna biru adalah ND ban, di sini adalah ND genotip 7 live. Dan yang ketiga adalah yang garis merah, itu NDHV atau ND genotip 1. Kalau kita melihat batas minimal titer adalah di log 2/5 untuk meminimalisir terjadinya peningkatan mortalitas, kita melihat di sini ND genotip 2 dalam hal ini adalah ND clone, melihat titernya tinggi sekali gitu kalau kita bandingkan dengan ND genotip 7 ataupun ND genotip 1. Tetapi perlu dipahami bahwa ND Lasota ini atau genotip 2 ini adalah virus yang lama sehingga sudah teradaptasi di lingkungan dan dapat dengan mudah menimbulkan titer yang tinggi. Cuman tingginya titer itu tidak menjadi jaminan bahwa proteksinya juga begitu maksimal, karena seperti yang kita ketahui tadi bahwa challenge yang ada di lapangan adalah virus genotip 7 yang sangat berbeda sekali dengan virus genotip 2. Nah, kemudian kalau berbicara durasi immunity dari vaksinasi ND-kill, kalau kita bandingkan vaksin inaktif genotip 7 yang berwarna hijau dan vaksin ND genotip 2 yang berwarna merah, secara umum kita melihat bahwa vaksin ND genotip 7 lebih imunogenik dan titernya juga bertahan lebih lama dibandingkan dengan Lasota. Nah, berbicara mengenai target vaksinasi, ya tentunya vaksinasi yang homolog itu akan menetralisir antibodi untuk melawan ND genotip 7H dan genotip 7I. Nah, jadi vaksinasi strateginya pada situasi yang endotik, yaitu vaksinasi ND adalah sebagai alat kontrol untuk mengurangi shedding dan transmisi virus. Ya tentunya kita harus menggunakan vaksin yang homolog untuk memproduksi
antibodi yang spesifik atau matching dengan virus lapangan, sehingga bisa mengurangi replikasi dan transmisi dari virus ND itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran perubahan nukleotida dari waktu ke waktu. Di sini ada virus Sukorejo, itu genotip 7, ada juga virus genotip 7 yang ambil dari burung kakak tua, ada genotip 2 dan ada genotip 1. Kalau kita berbicara virus ND genotip 7 dari burung kakak tua ini, dan kita bandingkan dengan vaksin ND Lasota atau genotip 2 dan bahkan genotip 1, kecocokannya itu hanya 85%. Nah, tetapi bagaimana kalau kita bandingkan dengan virus genotip 7 yang lebih baru, dalam hal ini genotip 7H, itu Sukorejo, dan banyak vaksin genotip 7I, kecocokan nukleotida juga semakin menurun. Ini artinya bahwa virus Lasota sebetulnya sudah proteksinya sudah semakin menurun atau sudah semakin tidak cocok dengan challenge yang ada di lapangan saat ini. Nah, tentunya berbicara lagi mengenai variasi antigenik, ya kita memerlukan antibodi yang match dengan virus lapangan. Dalam hal ini adalah genotip 7H dan I yang digunakan untuk menetralisir antibodi tersebut. Nah, ini adalah contoh vaksin kami, yang mana ini adalah vaksin NDIB. ND yang kita masukkan ke dalam botol vaksin ini ada 2 serotipe. Maksudnya genotip 7, genotip 7H dan I. Dan kemudian dalam hal netralisasi antibodi juga kita masukkan konten virus yang tinggi. Ya, konten virus yang tinggi artinya juga tinggi dalam menetralisir antibodi. Kalau kita melihat gambaran virus di sini, bahwa proses inaktivasi juga akan berpengaruh terhadap konten antigen itu sendiri. Kalau kita melihat yang di kiri, setelah proses inaktivasi, virus itu pecah menjadi partikel yang kecil, sehingga konten virus juga menjadi semakin rendah. Berbeda halnya dengan yang di sebelah kanan yang di sini, bahwa virusnya juga masih virus utuh, sehingga konten antigen juga masih tetap tinggi. Ya, tentunya di sini proses inaktivasi itu sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya hasil inaktivasi itu sendiri dan jumlah virusnya itu sendiri. Nah, berbicara mengenai netralisasi antibodi, ya tentunya ketika vaksin kita memiliki konten antigen yang tinggi dan virusnya masih utuh, ya tentunya antibodi akan membentuk membentuk antibodi yang sesuai dengan protein permukaan dari virus itu sendiri. Dalam hal ini adalah protein F dan HN. Nah, tetapi kalau berbicara konten virusnya rendah, ya tentunya kita melihat di sini pecahan virus dengan berbagai warna, ada kuning, hijau, merah, bahkan biru. Ya tentunya tubuh juga akan membentuk antibodi yang tidak spesifik sesuai dengan pecahan-pecahan virus itu tersebut, sehingga ya tentunya proteksi juga menjadi tidak begitu maksimal. Nah, terus apa yang bisa terjadi? Ya tentunya proteksi untuk melawan infeksi ya agak susah. Terus terhadap replikasi virus juga tidak bisa terjadi. Bagaimana proteksi melawan gejala klinis atau perubahan organ? Ya tentunya bisa terjadi iya ketika titernya adalah log 2/5. Sedangkan kalau berbicara infeksi sistemik, ini bisa dilakukan hanya dengan vaksin kill. Bisa iya, bisa tidak, tergantung di mana kita menempatkan program vaksinasi kill itu sendiri. Karena di sisi lain program vaksinasi kill ini bisa digunakan sebagai filter. Ketika virus sudah masuk dalam tubuh ayam, maka vaksinnya akan bekerja dengan cara memfilter virus yang akan disebarkan ke lapangan. Nah, kalau kita berbicara
penurunan produksi telur, kualitas telur, atau bahkan penurunan hatchability atau shedding virus. Tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh atau diminimalisir oleh vaksin kill yang homolog. Nah, tetapi syaratnya tentu juga titernya harus lebih atau sama dengan dari log 2 pangkat 9. Strategi vaksin yang saat ini dilakukan oleh banyak peternak adalah menggunakan vaksin tradisional, yaitu menggunakan live sebagai priming dan booster dengan vaksin yang secara umum menggunakan vaksin genotype 2. Nah, dan beberapa peternak juga menerapkan program vaksinasi yang fokus terhadap antigenic match atau yang dalam hal ini rekomendasi autogenous vaksin. Yang mana autogenous vaksin adalah virusnya kita ambil di lapangan dan kita aplikasikan juga di lapangan itu sendiri. Jadi dari apa yang saya sampaikan sebelumnya dapat saya rangkum bahwa di Asia umumnya dan khususnya di Indonesia kita sudah mengisolasi virus yang berbeda dengan virus vaksin pada umumnya. Jadi di Indonesia ini terdapat 2 genotip virus, yaitu VVND, genotip 7H dan I. Terus kemudian vaksinasi tentunya dengan homolog antigen dan homolog antigen dan konten antigen yang tinggi atau high in HEU, sehingga bisa memberikan proteksi yang maksimal. Terus yang berikutnya adalah kita harus mengecek titer antibody kita di lapangan, apakah sudah lebih tinggi dari 2/9 atau belum. Terus netralisasi antibody ya tentunya digunakan untuk mencegah infeksi atau meminimalisir infeksi. Sedangkan non-netralisasi antibody karena perbedaan vaksin yang digunakan dengan cairan lapangan itu akan menyebabkan proteksi yang tidak maksimal melawan infeksi itu sendiri atau terhadap peradangan. Dan yang tentunya untuk meminimalisir kasus kejadian ND tentunya kita harus menggunakan vaksin yang match atau yang sama dengan challenge yang ada di lapangan. Mungkin demikian yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.